Inapungon tu adopam munabadiyai. Di parsauran nami sadarion. Ut makalason. Pardalanan ni sending ni huriam HKBP sahatu nama rumur 125 tahun. Taruli donak kami secara khusus bangsa Batak. Madai hinatonggi jala hati uron ni pakorhon ni baritam barita naulii. Maulia tema Tuhan. Lumobi ma di parsauran nami sadarion. Sodangi marohanami napungu dison. Ukap jala rajai ma ate-ate doho pikiran nami di bagasat toddimi. Asa dinatumangi ho katam nabadiyai. Hibul panangi honon nami. Hibul parbinege nami holan tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Huria nahina holongan ni tuhata. Turpuk jamita dihita sadarion. Minggu palimahon dung Trinitatis. Huhut parningotan jubileum 125 tahun sending HKBP. Ima natar surat di buku 2 Korin bidutolu. Mamuka sian ayat 2 sahatu ayat onom. 2 Korin bidutolu ayat 2 sahatu ayat onom. Takas tapai hutihut di rohata hujaha madihita. Hamudo surat nami. Naung sinuraton tubagasan rohanami. Natinada jala jinahani saluhut jolma. Aitadado hamu surat ni Kristus nahupatu rehami. Sinurat sodohot tinta. Marhite siatodi ni debatana mengolu ido. Dada tu panurata batu. Alai di panurata daging. Ima ate-ate. Pos dorohanami taringot tusi tu debata. Marhite-hite Kristus. Dada tahu hami siad diri nami. Anggotung mamikiri agia aha siad diri nami. Sadok siad debatado hatuaon nami i. Ibana do patau hokami gabe parhalado di padan nai baru. Marhite sian todii. Dada sian surat. Aina mamunu do surat. Todii do pangoluhon. Ima sahakna. Huria nahina holongan ni tuhatta. Kira-kira boy rutahe tabayakon. Akan seperti apa hidup kita ini. Songod dia magambaran dohot gobaran ni ngolutawon. Kalau Injil, kalau firman Tuhan tidak sampai atau ditolak secara khusus di tanah Batak. Karena memang faktanya berkali-kali ditolak, kembali lagi ke negaranya, datang lagi dengan orang dan bangsa yang berbeda, ditolak, dan yang paling menyedihkan itu dibunuh lalu dimakan. Itu bana terkenal halak Batak sialang. Itu kan. Jehado di Jakarta di halte bis tempat menunggu bis itu. Unang sugoro hama molodok dah. Orang Batak ini kan agak-agak apa ya, keras gitu tampangnya. Molo halak kita amat dok kriminal, inna kan. Seram, susah senyum, nggak ramah gitu kan. Jadi jong mamat tahun, ya kan. Adong ma dakalak Batak
Mungkin meng naburu Jawa marai manang nahala Sunda iparat tetehom ma hala amat tahun perawakan na isukum ma. Om, orang Medan ya? Iya, enak. Ketus dia jawab. Isukum se. Kalau om orang Medan, berarti om orang Batak dong. Iya, enam se. Oh iya om, apa betul orang Batak itu pemakan segalanya? Anggoy tarik napas maju ibana dungi elusi. Iya betul. Kau pun kumakannya bentar lagi karena belum laparnya aku. Atorin. Hola soni atur minggir manangit-nangit namar bajui sutung yallak kunau naruhana. Memang faktanya seperti itu. Misionaris pernah ditolak, dibunuh, lalu dimakan. Selisih beberapa puluh tahun, gak langsung, prosesnya lama, baru maro misionaris orang Batak yang kita sebut sebagai apostel nih halak Batak, Ima IL Nomensen. Dan ini pun ketika dia pertama sekali menginjakkan kakinya di Barus, lalu merdalan tu si Bolga, 7 hari 7 malam siap Barus tu si Bolga, lalu dia di situ menikah, merdalam muse sian si Bolga tu tarutung di penatapan Ima salib kasih di sima di ida haulion ni tano Bataki. Di sima ibana martangiang. Huhut pasahaton bangso Batak. Huhut pasahaton halak Batak. Tutangan ni de Batak. Asaboha didai barita nauli. Dinikmati indahnya, nikmatnya hidup dalam kendali dan tuntunan firman Tuhan. Imahita sinuaingon. Nomensen itu luar biasa hebatnya dan hikmatnya. Bereng ma rata-rata di daerah Hubang, Silidung, Porsea, setiap ada gereja akan ada apa coba? Gereja dia selalu berdekatan dengan sekolah. Gereja dia selalu berdekatan dengan rumah sakit. Begitulah caranya membuka, merubah mindset orang Batak waktu itu yang betul-betul hidup dalam kegelapan. Nanggo majaga haya sope dang diboto. Modding anak konna alani nadiare do alai dimusui tetanggana. Didok nadiula-ula. Modding anak konna alana hurang steril do pisau pemotong tali pusarna dimusui hahana todongna karena apa? Didok nadi ulai-ulai. Begitulah gambaran kehidupan orang Batak dahulu kala sebelum Injil itu masuk. Dan Nomensen berhasil lihat itu. Riko do dihalak Batak Hayason sehingga dia bangun rumah sakit. Riko do halak Batak majaha surat menjadi manusia yang berpendidikan sehingga tidak tertinggal moralnya, caranya berpikir sehingga dia bangun sekolah pendidikan. Lalu yang terakhir, Riko do halak Batak malua sian hahuluma. Riko do halak Batak malua sian gonggoman ni hasi pelebeguon. Gonggoman ni hadatuon, gonggoman ni haporseaon tu ulpuhan ni hadatuhon sehingga dia membangun gereja. Itulah nikmatnya firman Tuhan. Ima tonggi ni barita nauli sehingga halak Batak marserak mangerbang satu ujung ni Portibion menjadi orang Batak yang beriman, orang Batak yang berpendidikan, orang Batak yang hidup mengimani Riko ni Hayason dohot kebersihan. Ima indah ni barita nauli. Jadi kalaulah firman Tuhan itu ditolak, pasti kita sampai hari ini tinggal dalam kegelapan.
genggaman iblis ulpuhan ni hada tuon dohot hasi pelibeguon alani i mauliate ma diberi tanauli sendik firman Tuhan yang masuk diterima dengan baik sekalipun di awalnya mengalami banyak proses perjuangan dan pergumulan hingga hari ini kita dapat menikmati buah dari penginjilan dan firman Tuhan itu sendiri. Nang pe dang apala sude dope terkikis saya dong dopena maka porseai maniup ulpuhon ni hada tuoni, tapi itu proses harapan dan buah iman kita ke depan bahwa murni sepenuhnya hati kita, hidup kita, pikiran kita, iman kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh diselamatkan, dikendalikan dan fokusnya hanya kepada Tuhan. Amin. Hidup bana dikobar-kobarkan sending 125 tahun HKBP dan hari ini menjadi puncaknya. Jadi di sadok HKBP manang nadi dia memakai acara yang kita pakai hari ini dan diharapkan semua gereja dimanapun berada menyanyikan Mars HKBP. Hidup bana jongjong naking na po 10 tahun. Jadi edenami ima buah ni persiajaran selama 3 jam. Habis PA selesai jam 8 ya. Jam 8 kita mulai. Jam 8 mulai dari note. Kita lihat note, belajar note. Baru selesai jam 11. Itulah hasilnya. Pute piga menak kengibek kamu. Hah? 100 sih? Amalas besok marsiajar ndak dana ko molosongon itu. Ya udahlah nang, 3 jam aja lah kita pelajari toh 100 kontennya. Tapi bukan itu yang perlu, setidaknya kita HKBP Metro ini ikut mengobarkan, menyeramarakkan sending 125 tahun HKBP. Jadi hurukkan nabudari biar tambah terkenal kalian. Karena kita diminta untuk mendokumentasikan kobaran sending hari ini. Marsiraga pamudaniku. Mangololoi do halakon. Jadi salah satunya supaya iman itu tumbuh di hati. Supaya kepercayaan itu mendara dan mendaging dalam hidup kita. Molo diturpuk episteli di dok. Iko bolong do jogal ni roha. Iko bolong do jogal ni roha. Unang semia be jogal ni roha. Supaya apa? Asata parmudar hon ngulu perhurioni. Supaya apa? Asata parmudar hon hatani debata. Supaya apa? Asa mengulu hita songon surat ni Kristus. Ima temani mingguta dohot temani jamitata di minggu sadarion natakas di dok naking di ayat 2. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Ada yang unik, ada yang menarik, yang kita pelajari untuk mengobarkan penginjilan juga dari kehidupan kita. Dari seorang Rasul Paulus, Sieturpuk Jamita Sadarion. Paulus itu ketika dia ditangkap oleh Tuhan yang bangkit itu, lalu berubah, memutuskan untuk mengikut Kristus, sepenuhnya dia kobarkan Injil itu. Setulus hatinya dia beritakan firman itu. Semaksimal mungkin dia berusaha. Sebaik mungkin dia berusaha. Berkomitmen di dalam hatinya supaya firman itu sampai ke penjuru dunia. Tetapi inilah sebuah realitas yang harus dihadapi. Berbagai cobaan dia hadapi. Ditangkap, dibuang ke sumur, dibuang ke pulau, digigit oleh binatang berbusa, dicurigai. Jadi konteks ini turpukon, adong surat nasian Huria Korintus dilayangkan kepada Paulus karena terdengar berita bahwa Paulus akan masuk ke kota Korintus untuk menginjili. Tetapi ada surat penolakan.
yang mengatakan bahwa penduduk Korintus meragukan apostelon ni si Paulus. Mereka berusaha menjatuhkan. Mereka berusaha mencurigai kehidupan Paulus. Tetapi apakah Paulus berhenti? Jawabannya tidak. Apakah Paulus patah semangatnya? Jawabannya tidak. Apakah firman Tuhan berhenti ketika jalannya Paulus dihalangi? Jawabannya tidak. Justru Paulus jawab itu semua. Paulus membalas itu semua. Bukan dengan makian, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Tetapi dengan sebuah karya besar. Dengan menguatkan dan meneguhkan hati orang-orang percaya yang telah memutuskan untuk menjadi Kristen di kota Korintus waktu itu dengan mengatakan, hamudo surat ni Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Hita omma surat ni Kristus. Molo dihatai aka amang inang taringot tu surat mana taingot. Surat itu dia hanya secari kertas, bukan? Lalu ditulis dengan memakai tinta. Jadi najolo molo pabotohon ho isi perasaan Tuhan lek niba melalui hado surat. Jadi halak nama rumur 40 tahun tu gijang Allah walami dopei majalo surat cinta dabodo. Pasahaton holong ni roha merhite-hite surat. Hebat dudaba nama nurat surat cintaon. Iro kan? Ni tuhor mas surat karotas bunga warna na angur. Binaim bajoi sele-sele. Iro kan? Bigejo hebat ni napatule surat cintaon. Kita majo bernostalgia dan 40 tahun tu gijang. Kalian nanti pasti melalui Allah. Gak seru kalian itu. Kami lah dulu ya. Nah, itu sele-sele dulu loh. Gak langsung di surat itu. Dikarang, diukir dulu, disele-sele. Lalu disalin nanti ke surat yang harum itu. Lalu dikirim ke belahan hatinya. Pina pungu-pungu mas surat cintaun. Disusum ma ditoru nih. Abik niba. Lau moro manon. Ni jahama. Sehingga hafal sampai titik komanya. Begitulah indahnya surat. Na tua-tua bina jolo, lau manuku berita ni anak kon na pakyaha do surat. Jala arong do semacam kata-kata yang menjadi harus dan kewajiban dalam surat itu. Pohado kabar muna didapoton suraton. Ia hami na tininggalhon ni suraton sehat do. Ido kan? Ikonido kalimat pertamanya. Begitulah indahnya surat. Surat yang kita pakai untuk mengutarakan isi hati kita sampai kepada tujuan dan alamatnya. Pertanyaannya, apakah surat itu bisa rusak? Bisa. Kalau terkena air, rusak. Apakah surat itu akan mudah luntur karena memakai alat tulis dan tinta tertentu? Bisa. Apakah memungkinkan surat itu tidak sampai kepada tujuannya? Memungkinkan. Apakah surat itu memungkinkan untuk tidak dibaca oleh pemilik surat itu? Memungkinkan. Apalagi boto makna. Si mamuraidon. Tutung. Aturin na kan? So itu cara ni tua-tua na sodo menghalangi anak na bercinta-cinta melalui surat. Ya kan? Siani se. Si bolon ini. Boloko nih. Unak sangai jaha. Memang halangakan. Tetapi Paulus. Dia punya hikmat yang luar biasa. Tidak lagi memakai surat dengan menggunakan secari kertas. Yang ditulis memakai tinta. Yang mudah rusak karena air. Yang tidak terbuka. Tidak terbaca. Karena mungkin halangan dan hambatan tertentu. Paulus katakan hari ini. Hamudo surat ni Kristusi. Kamu adalah surat Kristus. Jadi kalau pesan Tuhan mau sampai ke alamatnya,
melalui hidupmu, melalui perbuatanmu, melalui kelakuanmu, melalui gayamu berbicara. Dang be melalui surat, kertas, dang be melalui pesan. Tetapi dirimu ngolum parbue ni ngolu ni ruas ni huria, ido parbue ni berita nauli. Jala terjauh do hita maberita honon tuliat portibion. Supaya apa? Pesan Tuhan sampai ke ujung dunia ini. Karena begitulah amanat agung Kristus. Jadi orang yang sudah menikmati Injil, orang yang sudah merasakan manis, indahnya, hikmat yang hidup di bawah tuntunan firman Tuhan, punya tugas dan tanggung jawab. Beritakan itu, sampaikan pesan itu ke seluruh dunia. Supaya apa? Orang lain lihat. Di jahajolma pesan ni debata. Nama risihon holong ni roha. Nama risihon pabahenan nadinggan. Nama risihon pengampunan. Semua terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi hal yang pertama untuk menumbuhkan semangat menginjili, semangat marseding, asa teba torok ni jol mana pos rohana, teba torok ni jol mana porsea tu debata, teba torok ni jol ma nama kasih holi la jonok tu debata. Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan ini? Sehingga sekalipun kita berusaha maksimal melakukan tugas dan pelayanan kita, sekalipun kita berusaha berkomitmen membangun komunikasi yang baik, hidup jujur, alai saya dong tantangan, saya gudang aka persoalan, nama bahen berkali-kali kita jatuh, berkali-kali semangat kita patah. Hari ini semangat itu ditumbuhkan kembali melalui kesaksian Paulus aka amang inang. Hamudo surat ni Kristus. Jadi kemanapun saudara melangkah, apapun yang sedang saudara lakukan, ingat tubuhmu, hidupmu itu adalah surat dari Kristus. Pesan yang disampaikan oleh Kristus supaya orang membaca, orang melihat kita adalah surat yang terbuka. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi, sekalipun banyak yang menghalang-halangi. Tetapi banyak orang yang bisa membaca, melihat, menyaksikan perbuatan kita. Ala ngulut taumma surat nih Kristus. Jangan sampai ada yang meragukan itu. Akhir-akhir ini kan kita sering mendengar, apakah perkataan yang diragukan kebenarannya, yang sulit dipercayai kebenarannya selain perkataan OTW? Ya dibagi hamui. Jadi ternyata perkataan OTW itu diragukan itu. Sulit dipercayai itu. Karena apa? Dek, kamu udah di mana? OTW nang, HP IP dungo siap puduman. Kan? Bang, kamu di mana? OTW nang, HP IP lau mandi, baru ngambil anduk nih, OTW nih. Sehingga perkataan OTW ini diragukan kebenarannya, sulit dipercayai. Selain OTW apalah? Ya kata-kata gombalan itulah. Say, percaya enggak kalau abang ini sepenuhnya cinta sama kamu? Kalau kamu enggak percaya, belalah dadaku ini. Pasti di sana akan terukir namamu. Percaya enggak hal-hal yang gitu? Diragukan kan? Nah, pret langsung gitu kan? Itu respon ketidakpercayaan itu. Lalu yang ketiga, perkataan yang mulai hampir diragukan kebenarannya adalah kata pengikut Kristus. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus, orang ragu. Karena apa? Enggak sesuai. Jangan sampai
Ketika kita bilang ruas ni huria HKBP doa seherana ragu zolma mamereng. Karena apa? Dan pas tu parulonna. Karena itu ketika Paulus katakan hamudo surat ni Kristus batuduhon. Sien pakatayommu, sien pabahenammu, sien parulaommu, dohot sian ulaommu siganupari. Dari konteks sosial, cara tamar saur tudongatta, cara tamar dongat tudongatta, batuduhon hidupmu adalah surat Kristus. Nah, jadi ikon mangulu di bagasan damai. Lau hita tu gereja damai pakilala atta. Lau hita tu perpunguan damai pakilala atta. Marpungu hita di punguakor damai pakilala atta. Ala boha nga bolong be akka jugal ni rohay. Iro kan? Au say hudok do itu napo sebulungan. Kalaulah bisa hari Sabtu itu 4 kali seminggu. Hanya kalian inilah yang bisa bikin inang bibel panjang umur. Benar gak? Itu bukan gombalan. Alaniaha mangololoi. Bainon, iya nang. Bainan, iya nang. Songono bay marede, iya nang. Coba jokkan itu. Hulu ni peguda ku peraturan. Iro kan? Aturasi ulu. Songono maju tabay namangin nang. Hulu ni dakya masay songonison inna. Jay on nama si tabor-taboran. Molo hamu be kiri kananon holan na pay mahutiki nama. Setebi majo. Alayang goon. Gajang na ibah perdalanan nion ya. Tapi ingat, jangan saling mengecewakan kita ya. Jangan besok-besok langsung sok struk tiba-tiba inang ketemu kalian itu. Jadilah seperti yang inang lihat sekarang ini. Semangat, disiplin, konsisten. Bayak ko tolu jam ni parsiajari kor boy songoni hasilna. Jayak kau dosogot guru kor si gonggom na baru masuk. Nah, ya kan? Siapa lagi ini? Ini besok jadi guru kor. Ido banaurok yang di kiri dan di kanan ini hanya menunggu waktu. Alana miat do pedi hita jugal ni rohai. Ido kan? Ni dok konon. Alah. Hai. Inna kan? Alay moloon. Bikin gini ya deh. Siap nang. Sambil tersenyum pula itu. Apalah gak panjang umur inang bibel ini ya. Iya kan? Nah subuh ido pateli seminggu hari Sabtu. Asaboha kami bertemu. Sering-sering bertemu. Begitulah indahnya ketika kita memperlihatkan gambaran hidup kita sebagai surat Kristus. Yang kedua, aka amang inang, apakah yang harus kita bangun kembali supaya semangat menginjili, melakukan yang baik, melayani, hidup dalam Tuhan itu tidak mudah dipatahkan karena realitas hidup yang banyak tantangan, pengaruh dan goncangan itu. Yang kedua, dikatakan oleh firman ini, bangunlah pondasi iman yang kuat. Bangunlah pondasi iman yang kuat. Mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan ayat 5. Rakma Jolohita ayat 5. Rakma Jaha 1, 2, 3. Dada tahu hami siad diri nami anggotung mami kiri agia aha siad diri nami. Sadok siad debatado hatawon nami. Sepintar-pintarnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tanpa Tuhan, rohnya yang bekerja di dalam hatinya, maka tidak akan berdampak. Alani bangun pondasimu yang sangat kuat di dalam Tuhan. Jangan rapuh. Unang hera karupuk, murah ropuk. Jangan mudah pecah. Unang hera kaca, ditodong otik pecah. Jangan mudah ciut, seperti putri malu. Dibentak sedikit, langsung ciut, langsung kena mental, langsung gak percaya diri. Bangunlah pondasi imanmu yang sangat kuat di dalam Tuhan. Diulahu ko nadinggan. Alay say dicurigai dongammu hamoletehoni Tuhani.
Dibaheko akan burju alai saya di patah hata dongammu hamole tehoni tutuhani. Diulahko aka ulaun pangurupion alai berusaha dongammu maddebu hoko hamole tehoni tutuhani. Unang sumurut unang dok mudur maau masoho majo au dan jadi behu ulahoni. Bukan seperti itu yang diteladankan oleh Paulus hari ini. Surat Kristus, pesan dari Kristus itu harus sampai. Sekalipun banyak realitas dibenci, ditolak, dipahata-hata, berusaha lagi dijatuhkan. Begitulah gambaran kehidupan kita. Sehingga banyak orang semakin kuat. Banyak orang semakin tumbuh di dalam iman. Alaniaha, pondasimu di dalam Tuhan kuat. Jadi pamudar khoda namar Tuhani. Pardagi koda namar huriyai. Par mudarhon, ha nguluhon. Hubunganmu tu Tuhani nama caidenggan, dohot hubunganmu tu dongammu nama caidenggan. Nang pegudang naso pas di hati-hati, nang pegudang naso cocok di pikiran. Tetapi hubunganmu kepada Tuhanmu pertahankan. Karena apa? Punya pondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Alani margogo mahita kamang inang. Indahnya firman Tuhan yang telah kita nikmati itu sebagai pesan dari Tuhan. Dan hari ini kita sebagai surat Kristus yang menjadi pesan bagi banyak orang. Dimanapun, dalam sosialitasmu sehari-hari, dalam ruang digitalmu, jadilah orang yang menginspirasi. Pakai kata-katamu dengan sangat baik. Kontrol emosimu dengan sangat baik. Setiap tulisan tanganmu yang ada di ruang digitalmu, media sosialmu, termasuk Naposobulu. Semoga itu menginspirasi. Upload hal-hal yang membangun. Tuliskan kata-kata yang menginspirasi. Jangan yang melemahkan. Jangan yang menjatuhkan. Jangan yang memicu perpecahan dan pertikaian, persoalan dan lain sebagainya. Maka dimanapun kita berada, parsaurata siganupari, media sosial yang kita hidupi, semuanya itu menggambarkan bahwa dirimu, diriku, kita semua adalah surat Kristus yang bertugas menyampaikan pesan Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema diho debata para siroha jala pardenggan basa. Nunga saur behatam nabadiai tutongani ngulunami. Tonggi situtu parbueni baritam barita nauli. Na pamajuhon bangso batak nang ngulunami na diluat parserahanon. Tuhan ulaun parsuruom mo na pinasahat mo tuhami. Asa sude jolma makatidakon. Madai tonggini halak na mangulu di bagasan barita nauli. Hami maturat tongosammu. Alani urupi jala pargugoi hami mangarajai diri. Mangarajai parange doho pangalahon nami. Mangarajai pakkatayon nami. Nang pakkobesion nami. Manang didia pena hami maringana Tuhan. Naing maggobarhon. Hubungan nami, persauran nami, nama caiding gad dohoto. Alahu hanguluho kami barita naulii. Tutu gudang do persoalan, gudang do parukilon, nahua do pihami di pardalanan ni pakobesion nami di ngulu nami. Lehot di hami gugu, urupi jala pargugoi hami Tuhan. Asalam magerbang baritam barita naulii. Pasu-pasu mahuriam HKBP, asalam margugu Tuhan. Manongos akka parbarita nauli sahat tuliat portibion pasu-pasu rues ni huriam na adong di HKBP Metroon lambar sadani roha di pikiran di holong nang di pabahenan pasu-pasu maparsauran namion tau sangap di warmo na badiai asima roham. Amin.